Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi syar'i dan tafaqquh fid din. Semoga kedatangan kita di masjid ini yang pertama dan utama untuk melaksanakan salat fardhu berjamaah, dan yang kedua kita menyempurnakannya dengan tafaqquh fid din. Berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berkenan pula kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari kajian kita yang lalu di pembahasan Arba'in Nawawiyah pada hadis yang ke-27 ya. Pada bab yang ke-27 yaitu ta'rif dan definisi syar'i tentang al-birru dan al-ismu. Dan sudah saya katakan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya al-birru adalah kebaikan. Ya, nama kalau bahasa kitanya ya kebaikan gitu ya. Kebaikan, suatu nama yang menunjukkan hal-hal yang baik, manfaat, terpuji dan mendatangkan pahala. Kalau dalam hal-hal syar'i ya, mendatangkan pahala. Ini namanya al-birru, kebaikan. Lawannya adalah al-ismu. Al-ismu itu dosa, dan tentunya dosa datang dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tercela dan lain sebagainya. Lah hadis yang diriwayatkan, hadis yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini ada dua hadis sebetulnya. Ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu taala anhuma, dan yang kedua hadis Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu taala anhu wa ardahu ya. Dan hadis yang pertama sebetulnya di pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama, sudah kita sebut beberapa hal kaitannya dengan hadis yang pertama. Namun karena jarak jauhnya, karena jauhnya jeda pertemuan kita ini, kita hanya bertemu untuk mengkaji materi ini dalam 1 bulan 1 kali. Mungkin ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah mulai lupa, iya, sudah ngabar maklumatnya gitu ya, karena kesibukan yang banyak dan lain sebagainya. Gak ada salahnya untuk kita mengulang meskipun sedikit. Hadis yang pertama adalah dari Abu Najih. Hadis yang pertama adalah dari An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu ardahu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Singkat padat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang dua perkara penting. Yang pertama kebaikan, dan yang kedua dosa. Kalau masih ada yang bertanya-tanya di antara kaum muslimin, kebaikan itu apa saja? Kita kalau menyebut kebaikan itu kan jumlahnya banyak sekali ya Pak. Kebaikan banyak, kejelekan juga banyak sekali. Tapi singkatnya dan ringkasnya agar supaya bisa difahami oleh semua level umat, dari alimnya maupun pelajar ilmu syar'inya, maupun aktivisnya, maupun awamnya sekalipun, atau siapapun yang hendak mempelajari hal-hal kaitannya dengan din Islami. Bir ataupun kebaikan itu
ditakrifkan oleh Rasulullah SAW, diterangkan oleh Rasulullah SAW hanya dalam 2 kata, husnul khuluqi. Kalau mau tahu kebaikan itu apa dalam Islam, ya cuma satu, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan terkadang seseorang hamba muslim itu bisa mencapai derajat tinggi dari derajat-derajat ahli qiyamul lail dan ahli puasa siang. Orang yang banyak puasa, orang yang banyak qiyamul lail, dan itu bukan perbuatan yang remeh, sulit Pak, Bu. Kalau Anda mau coba silahkan coba. Sering-sering puasa. Puasa Daud, tambahi lagi nanti ketemu Arafah, puasa Arafah, ketemu 10 awal Dzulhijjah, tambah lagi puasa itu, tambah lagi puasa ini, puasa itu ya. Habis itu qiyamul lail. Jangan terlambat. Tiap malam bangun jam 2 sampai subuh, nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alaih, setengah malam atau kurang sedikit atau bahkan tambahi dari setengah malam. Dan itu yang dulu pernah maksudnya sudah menjadi kebiasaan bagi baginda Nabi kita Muhammad SAW kalau qiyamul lail. Nah, kalau kita nggak mampu sekarang ya sudah, ayo bangun jam berapa? Jam 3, bangun jam 4 ya, kepepet-pepet setengah jam sebelum subuh. Tapi untuk ajak itu, untuk bisa istiqomah, semua kita paham, semua kita tahu, tidak mudah. Lah seorang muslim bisa mencapai posisi kedudukan ahli qiyamul lail dan ahli siyamun nahar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan satu jalan. Apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia. Adabnya, sopan santunnya dijaga, sudah. 1 sama Tuhannya, 2 sesama manusia, dan 3 sama makhluk-makhluk yang lain. Mungkin ada hewan, mungkin ada jin, mungkin ada pepohonan, mungkin pokoknya yang baik akhlak kita jaga dan adabnya dijaga. Dan akhlak yang baik itu minimal ada 3. 1, kunci anunya khulasohnya. 1, memberi. 2, tidak menyakiti. 3, senyum. Wes, itu aja. Kalau punya kita beri, dan yang kita beri siapa saja, tentunya yang paling ada di sana ada skala prioritas. Siapa yang menjadi kewajiban atas kita untuk kita menanggung mereka, maka orang-orang itu lebih prioritas. Istri-istri kita, anak-anak kita, siapa saja yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan sampai kemudian kita repot dengan orang lain, malah keluarga kita sendiri terlantar dan terbahayakan. Jangan sampai. Maka prioritas ini harus diketahui dan dilaksanakan, dijaga ya. Memberi kebaikan, punya apa saja, bisa memberikan uang boleh, memberikan harta yang lain boleh, memberikan makanan boleh, memberikan pakaian juga boleh. Tapi kalau memberikan tentunya jangan ada pamrih, jangan ada tujuan apapun dalam memberi kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita mengecilkan pemberian-pemberian kita. Alah, aku mungkur duit 10.000, aku ngeke wong 10.000 ya apa gunanya, kurang lebih apa gitu, cuma 10.000. Jangan. Terkadang suatu amal soleh dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang baik, akan berlipat ganda nilainya, lebih besar dan lebih agung daripada amal-amal yang lain dilakukan oleh orang yang lain. Dan di sana juga ada sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar, 1 dirham, ada yang melebihi dan ada yang 1 dirham, sedekah dengan 1 dirham balap dan mendahului pahalanya orang yang bersedekah 100 dinar. 1 dirham dengan 100 dinar. Orang yang bersedekah dengan 1 dirham ini punyanya cuma 2 dirham. Yang 1 dirham diberikan kepada yang butuh, yang perlu.
Sedangkan yang punya 100-an dirham atau 100 dinar, dia numpuk harta yang sekian banyaknya. Subhanallah, tadi kebetulan ayatnya saya baca tadi. Dengarkan, jenengan baca sendiri, jenengan dengar sendiri. Ya. Itu cita-citanya orang yang sudah mati nih, sudah meninggal dunia, untuk dihidupkan dari kuburnya, kembali ke dunia cuma untuk bersedekah tok. Habis itu sudah meninggal dunia lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena agungnya dan besarnya nilai sedekah. Makanya saya katakan jangan sampai kita itu menghina sedekah diri kita sendiri. Jangan. Apa? Punya 1000, 1000 Pak, sedekah 1000, ojo izin, jangan malu. Yang butuh 1000 masih banyak. Katakan orang nggak butuh, ini kotak-kotak amal kita masih ada ini di masjid-masjid sama yang lain-lain. Nanti kalau sudah nggak butuh itu kotak-kotak itu nggak ada, ya. Tapi masih ada. Jangan diremehkan recehan-recehan kita, dan jangan diremehkan ribuan kertas kita cuma 1.000 rupiah. Tak apa-apa. Silahkan untuk kita beramal soleh dengan cara apapun juga. Nah, husnul huluk, akhlak yang baik, mudahnya ringkasnya pada 3 hal ini. 1, memberikan apa saja yang bisa diberikan dan dibagikan dan diberikan kepada orang lain, bermanfaat bagi orang tersebut. Apa saja. Apalagi memberikan ilmu, memberikan petunjuk, memberikan ilmu dan petunjuk dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Ini juga nanti kalau punya kepandaian, skill dan lain sebagainya, ada orang yang perlu dan bertanya, jangan kemudian dimonopoli, jangan kemudian disimpan sendiri. Kalau kita tahu formula-formula yang bisa manfaat, yang baik, yang genah, yang menguntungkan, apa saja, ajarkan kepada yang lain. Jangan takut kemudian rezeki kita habis, hilang, copot dengan itu. Sama sekali seorang muslim nggak pernah ada khawatirnya dengan hal-hal tersebut, karena dia yakin betul bahwasanya selagi dia hidup rezekinya pasti ada. Keadaan seperti apapun, selagi ajalnya belum datang pasti rezekinya ada. Dan rezeki itu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, dicari atau enggak dicari tetap akan datang, dan rezeki yang ditetapkan itulah yang harus diterima oleh sang penerima rezekinya. Rezekinya hari ini 1 juta, enggak mungkin kurang sejuta kurang serupiah, enggak mungkin. Begitu juga lebih 1 rupiah itu juga enggak mungkin. Cuma memang enggak wajar ada orang kepengin punya rezeki banyak lalu enggak mau kerja. Nah, itu enggak wajar. Ya, namanya nggak wajar ya. Memang nggak bener. Jangan, kalau memang mau ya silahkan cari usaha. Ya, kita berusaha, tapi jangan sampai berkorban dengan urusan terpenting kita, yaitu akhirat kita. Ya, wallahu a'lam. Ini yang pertama, hendaknya kita memberikan yang baik-baik. Jazakumullah khair. Kemudian yang kedua, kaful adha. Kaful adha itu mencegah diri dari segala yang menyakitkan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan tangan kita. Tangan ini bisa nonjok, bisa namper, bisa nyekek, bisa nembak, bisa apa saja, nyolok, ya, bisa macam-macam, bisa ngetik. Ini juga ngeri juga nih. Ngetik ini kalau sudah nyebar ke sana ke sini lebih ngeri daripada nyekek, lebih ngeri daripada ngebom kadang-kadang. Ya, bisa ngetik, bisa macam-macam. Hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian tangan-tangan kita ini menjadi sarana perbuatan jelek dan buruk diri kita sendiri dan membahayakan diri kita maupun yang lain. Ya. Begitu juga dengan kaki kita, begitu juga dengan anggota badan yang lain. Lisan kita, lidah kita, ciptaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu letaknya di hadapannya ada 2 bibir yang menjaga. Semestinya harus bisa jadi kendali, tapi realnya kebanyakan kita nggak mampu untuk mengendalikan lisannya yang cuma 1. Apalagi kalau punya lisan 1000. Apalagi kalau punya lidah 1000, habis-habisan itu. Ya, kelihatan mungkin nerakanya di depan mata. Lisannya kita cuma 1 aja untuk zikir itu, ya Allah. Iya, nggak mudah.
untuk zikir, untuk baca Quran, untuk berbicara yang baik-baik, untuk apa saja, nasihatkan, mengajar. Itu nggak mudah, paling tidak dijaga dari yang haram. Realnya tetap banyak perkara-perkara haram yang terjadi pada kita lewat lidah kita, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Lah, akhlak yang baik kunci keduanya adalah untuk kita menjaga diri kita jangan sampai terjadi sesuatu yang menyakiti orang lain dari diri kita, ya. Yang ketiga, senyum. Gampang ya. Loh, bapak-bapak kalau senyumnya ganteng jadi. Iya, orang itu subhanallah, kita ketemu sama orang lain, sebaik apapun orangnya tuh kalau mencucu aja di depannya kita, hilang rasa respect kita, menghormati kita, penghargaan kita, bahkan ketenangan hati kita itu jadi berkurang, malah bahkan hilang. Betul. Ketemu orang kok senyumnya sulitnya luar biasa. Ada apa? Lo katanya banyak senyum itu juga malah tambah menyehatkan menyehatkan perasaan. Akibatnya nanti juga akan bawa ketenangan hati. Ya. Tentunya banyak senyum ke sana ke sini, sebar senyum, tebar senyum dan lain sebagainya, enggak pada posisinya dan enggak pada tempatnya juga salah. Juga salah. Tahu saudara-saudari kita sekarang di Gaza di seperti itu kan, cengar-cengir, senyum-senyum ke sana ke sini, ada apa? Apa maksudnya? Apa enggak terfikir kalau ada musibah sebesar itu? Apa enggak tahu kalau ada perkara penting terjadi pada diri kita sebetulnya, meskipun enggak mengenai fisik kita saat ini di posisi kita, tapi telah kena saudara-saudari kita. Mereka yang ada di sana itu ya kakak-kakak kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ya, orang-orang tua kita. Baik. Ini yang ketiga, kuncinya satu tadi memberi, dan yang kedua jangan sampai menyakiti, dan yang ketiga hendaknya bersenyum. Itulah akhlak yang mulia, dan dengan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi kebaikan. Kalau kita mau tahu kebaikan itu apa, ya kurang lebih itulah, kurang lebih itu. Silahkan perkara itu untuk menjadi kebiasaan pada diri Anda, maka Anda sudah melakukan bir dan kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang sia-sia dilakukan oleh seorang hamba muslim lillahi ta'ala sesuai dengan aturan syariat. Melebihi dari aturan syariat atau tidak sesuai dengan aturan syariat, itu bermasalah pada ibadah kita. Sudah sesuai dengan aturan syariat tetapi niatnya ngalor ngidul juga tidak akan keterima. Maka dari itu dua perkara ini perlu untuk selalu kita jaga dalam diri kita. Mau melakukan apa saja, jaga niatnya, jangan sampai bercabang, ya, jangan sampai kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuaikan amalan kita dengan aturan syar'i, sisanya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan menjadi amal soleh. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan, orang akan dihidupkan oleh Allah dengan kebiasaannya. Dan bila mana orang sudah membiasakan diri, insya Allah akan wafat dengan kebiasaannya. Dan bila mana seseorang wafat dengan kebiasaannya yang baik, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya kelak juga dalam keadaan yang baik pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan taufik kepada kita akan hal tersebut. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian berikutnya wal itsm, dosa, ya. Dosa itu enggak ada yang baik, namanya dosa semua jelek, ya. Dan dosa sebabnya adalah karena kejelekan. Karena kejelekan. Maka di sini ditakrifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan singkat juga. Dosa adalah segala yang tidak menenangkan hati, tidak membuat hati kita itu tenang. Melakukan sesuatu tetapi hati kita nggak tenang dengan itu. Hati ini terus bergolak. Hati ini nggak bisa merasa enak dengan apa yang dilakukan. Baik itu bentuknya perkataan ataupun perbuatan apa saja, ya.
Kalau sampai Anda menemui dalam keadaan tertentu suatu hal, baik itu sikap ataupun yang lainnya, perbuatan, perkataan, sikap yang harus Anda pilih, tetapi kemudian Anda ragu apakah ini baik ataupun tidak baik, atau jelas-jelas dosa. Nih jelas-jelas dosa ini yang sering kita ini sering terjadi pada kita, Pak. Coba kita kalau ngadepin dosa, kemudian mau melakukan suatu dosa, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak sampai. Cuma kan masing-masing sudah punya pengalaman sih, tahu kalau itu tuh haram, itu nggak boleh. Kemudian kok kita dihadapkan dengan itu, lalu kita mau melakukan hal tersebut, apa yang terjadi pada hati kita? Pasti takut, gentar hatinya seorang mukmin loh ya, hatinya seorang muslim. Tapi kalau muslimnya muslim KTP ya enteng baik, ada masalah, mau dosa seperti apapun nggak masalah ya. Apalagi yang datangkan peseran-peseran itu, lebih mau dosa mau nggak dosa kabeh padha ae. Ya. Ya, seorang muslim beda, seorang mukmin berbeda, nggak begitu. Hatinya terus bergetar, apalagi perkara yang nggak jelas. Maaf, begitu juga dengan perkara yang tidak jelas hukumnya. Dan Nabi SAW menyebut di sini mahaka fi sadrika, sesuatu yang tidak tenang di dalam hatimu, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau hal itu dilihat oleh orang banyak. Anda melakukan sesuatu perkara yang Anda tahu kalau itu haram, atau minimal Anda tidak mempunyai pengetahuan dengan jelas apakah itu halal ataupun haram. Sebagian orang bilang halal, sebagian kecil bilang sebagian orang bilang haram, sebagian kecil mengatakan itu halal. Kemudian kita melakukannya, akibatnya karena kita itu muslim, mukmin, seorang muslim dan mukmin itu kelihatan dari zahirnya loh Pak, Bu, kelihatan dari zahirnya kan? Iya. Makanya kalau kemudian orang itu secara zahir menampakkan penampilan bukan Islam, itu bahaya. Jangan rindu untuk kita menampakkan penampilan yang tidak Islami. Orang akan kenal kita sebagai sosok seorang muslim ataupun sosok seorang mukmin lewat zahir kita. Lah, orang mukmin yang nampak dengan zahirnya itu, kalau mau melakukan sesuatu yang syubhat, itu pasti hatinya akan berdebar terus, nggak bisa tenang. Apalagi jelas-jelas kalau itu haram, ya Allah. Akibatnya apa? Dia sangat malu kalau sampai dilihat orang, alias dia menganggap ini pada dirinya sebagai aib. Lah kalau kita kejeglong dalam perkara yang seperti ini, melihat, menulis, pokoknya menggunakan tangan, mengayunkan kaki, ya, atau apa saja lah pokoknya, melakukan sesuatu yang kemudian kita bingung dengan hal tersebut, hati kita gentar, atau bahkan bisa jadi kita sendiri menganggap itu tidak benar, tidak betul, tidak baik, bahkan dosa. Akibatnya kita malu kalau dilihat oleh orang, minimal malu dilihat oleh orang yang kenal dengan kita, malu untuk kita dilihat oleh orang yang kenal dengan kita. Loh, Ustadz Rosid kok ning kono gitu ya. Loh, Ustadz Rosid kok begitu, makanya kan saya malu. Nah kalau saya malu untuk bersikap yang seperti itu, atau berkata seperti itu, atau berbuat seperti itu, ketahuilah kalau itu adalah dosa. Gampang tuh Pak? Gampang ya Bu? Ya dah. Pokoknya hati gentar tinggal sudah. Apa iya? Iya secara teorinya, tapi prakteknya ya bismillah. Gak semua kita kemudian kan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap yang seperti itu. Itu butuh kekuatan dan itu butuh kekokohan dan kekuatan iman. Dan seringnya kalau orang sudah terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat wara' pada dirinya. Sifat wara' pada dirinya. Orang yang wara' itu perkara yang
jelas bagi dia, boleh saja kadang-kadang ditinggalkan oleh dia. Perkara yang mubah boleh untuk dilaksanakan dan dilakukan. Tetapi bagi orang yang wara' ini, perkara yang boleh seperti ini takut kalau berdampak dengan dampak-dampak yang berat berikutnya. Apa dampak beratnya? Meringkihkan keimanannya dia, mengurangi ketakwaannya dia, akan bisa menarik dia kepada terbiasa dengan perkara yang kurang, maksudnya perkara apa ya? Perkara mubah. Perkara-perkara mubah tetapi tidak mendatangkan nilai-nilai pahala umpamanya. Perkara mubah tetapi tidak mendatangkan nilai-nilai pahala. Ini orang warok menjaga diri dari hal yang seperti itu. Waduh, hidupnya itu semuanya ya Allah, pindah-pindah antara yang wajib, antara yang mandub dan yang sunnah. Baik semuanya. Bahkan perkara yang nantinya kalau dilakukan akan menyebabkan kejelekan, setelah sekian lamanya itu diantisipasi terjadinya dari dirinya sendiri. Nah, inilah orang yang warok. Dan orang yang seperti ini biasanya zuhud. Orangnya adalah zuhud, orientasi hidupnya cuma akhirat. Bukan artinya nggak peduli dengan dunia. Orang yang zuhud itu bukan artinya tidak urusan dengan dunia sama sekali. Orang zuhud tetap punya urusan dunia. Kenapa? Karena memang dia makhluk duniawi kok. Kan mau nggak mau ya harus hidup di dunia. Pikiran dan target hidupnya itu, orientasinya seluruhnya itu akhirat. Maka segalanya yang bisa mengurangi nilai akhiratnya itu betul-betul diwaspadai oleh orang zuhud. Betul-betul diwaspadai oleh orang zuhud. Nah, orang zuhud ini yang orang zuhud dan orang-orang yang wara' ini yang sangat jauh dari perkara-perkara itsm, perkara-perkara dosa. Jangankan yang menyebabkan ketidaktenangan hati, menyebabkan debarnya hati dia, perkara yang baik aja dijauhi. Dan ini butuh kekuatan iman dan pengalaman dalam melaksanakan taat dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ini secara ringkas dan singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi dan takrif kepada kita tentang hal-hal yang jelek. Begitu juga dengan hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu ardahu, beliau mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku dahulu pernah mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya beliau bersabda ji'ta tas'anu 'anil bir, kamu datang ke sini tujuannya untuk menanyakan tentang kebaikan toh. Kamu datang kepada saya tujuannya untuk menanyakan tentang kebaikan toh. Nah, ini sudah lahirnya Nabi SAW sudah mendapatkan berita samawi. Maksudnya dengan mendapatkan berita dari Allah akan datang sosok seseorang yang datang kepadamu tujuannya untuk bertanya tentang kebaikan, belajar dan bertanya tentang kebaikan. Qultu na'am. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kedatangan saya kepada Anda tujuannya untuk belajar, menanyakan tentang definisi kebaikan atau menanyakan tentang kebaikan itu sendiri apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, nah ini agak prakteknya awam kaum muslimin ketika memegang hadis ini kurang tepat. Dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istafti qalbak, hendaknya engkau meminta fatwa, meminta petunjuk, meminta pengarahan kepada hati kecilmu sendiri. Ayo, pripun coba Pak? Enak ya? Bir itu apa? Kebaikan itu apa? Tanyaan dalam hati kecilmu sendiri. Perkara yang akan Anda lakukan ini menurut hati kecil Anda sendiri itu baik atau jelek? Baik atau jelek? Perkara yang tergolong dari kebaikan atau dosa? Yang kan berfatwa bagimu adalah dirimu sendiri. Adalah dirimu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyebut albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu.
hati, maksudnya bergetar itu tidak apa namanya, tidak tenang ya. Sesuatu kalau nggak tenang wujudnya itu kan goyah ya, goyah dan terus bergetar. Begitu juga dengan dosa. Itu dalam hati seorang mukmin. Saya kasih garis besar. Saya kasih garis bawah. Dalam hati seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau hatinya orang yang muslim yang nggak seberapa atau minim, hal ini zahirnya tidak akan terjadi ya. Matma'anna ila wal ismu, sedangkan yang dosa mahaka fin nafsi, segala yang terus bergetar di dalam jiwa, wa taraddada fis sadri, begitu juga selalu tidak tenang di dalam dada. Di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka ya. Meskipun orang-orang, meskipun ulama memfatwakan itu kepadamu, atau orang banyak memberikan fatwa-fatwa tersebut kepada dirimu. Nah, ini hati-hati ya. Ini hadis ini bukan kemudian artinya kita disuruh nyingkirkan ulama kita dan kita disuruh untuk tidak peduli dengan fatwa ahlul ilmi. Enggak. Sama sekali hadis ini terlalu jauh dengan hal tersebut. Nah, mungkin, karena nggak akan mungkin ada dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu memuliakan ilmu, meninggikan ilmu, memuliakan ahlul ilmi dan meninggikan ahlul ilmi, para ulama-ulama. Dan bahkan para nabi tidak datang kepada umatnya kecuali dengan ilmu. Karena mahalnya ilmu dan tingginya ilmu dan merupakan kebutuhan hidup. Dan kehidupan jin dan manusia ini kalau nggak dibimbing dengan ilmu, ya Allah, jin dan manusia itu kalau sampai nggak dibimbing oleh Allah dengan ilmu, akibatnya antara mereka dengan hewan berserikat. Antara mereka dengan hewan jadi berserikat, jadi podo, jadi kurang lebih. Ya, bahkan manusia itu bisa akan lebih rusak dan jin juga akan bisa lebih rusak jauh daripada hewan-hewan ternak bila mana tidak terbimbing dengan ilmu. Allah pun juga menyebut di dalam Al-Quran adanya orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka itu seperti hewan ternak dan bahkan lebih sesat. Ya sebabnya karena memang tidak terbimbing dengan ilmu. Ya, tidak terarah dengan ilmu. Jadi Al-Quran mengarahkan memuliakan ilmu dan ahlul ilmi, dan Allah Subhanahu Wa Taala melantik para nabi dan memberikan kepada para nabi ilmu. Maka menunjukkan hal ini menunjukkan kalau ilmu itu sesuatu yang penting, sesuatu yang dibutuhkan. Ya nggak mungkin ada jin dan manusia dalam praktek kehidupannya di dunia ini bisa lurus, jejak dan baik kecuali dengan ilmu tersebut. Lah, di sini hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW menyebut dosa adalah apa yang bergetar dan tidak tenang dalam jiwamu dan dalam hatimu, meskipun kamu bertanya kepada ahlul ilmi lalu diberi fatwa, atau orang banyak memfatwakan kepada kamu bahwasanya perkara itu halal, tetapi hati Anda itu tidak bisa tenang dengan hal tersebut. Kan ada dua. Ada perkara yang kita mendapatkan informasi dari orang banyak bahwasanya itu baik. Bahkan ada fatwa-fatwa sebagian ulama mengatakan itu baik, mengatakan itu boleh. Tetapi terus hatinya seorang mukmin gentar dengan itu. Hatinya seorang mukmin gentar dengan itu. Mukmin loh, sekali lagi Pak ya, saya kasih garis bawahnya, mukmin. Alias dia memang sudah terbiasa dengan iman dan sudah terbiasa dengan amal-amal soleh.
Sudah pada haji Bapak? Nyembelih kurbannya kemarin di mana? Nyembelih damnya kemarin di mana? Nyembelih damnya kemarin di mana saat haji Bapak? Ibu-ibu. Iya tadi, kok running jawaban. Nyembelih dam apa enggak? Jangan. Nyembelih damnya di mana? Wes, damnya disembelihkan di mana? Hah, dah. Kan bukan bapak-bapak sama ibu-ibu yang nyembelih, tapi disembelihkan. Pakai siapa? Bank Islami atau broker? Broker dam. Apa namanya? Apa namanya? Apa? Bukan ya. Apa tuh namanya? Yang jualan dam itu loh di sana. Yang pertama, yang kedua, di mana disembelihnya? Disembelihnya di mana damnya? Loh. Ini bahaya. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian batas terakhirnya tempat hadiah-hadiah yang dibawa untuk haji ataupun dam-dam tamato ataupun yang lain adalah di rumah tua. Maksudnya rumah tua itu Ka'bah. Dan yang dimaksud di Ka'bah semua orang paham, kita itu kalau suruh nyembelih dam bukan nyembelih di Ka'bah. Bahkan nyembelih di Masjidil Haram pun bisa jadi masalah kita. Tetapi di tanah haram menyembelihnya harus di tanah haram. Coba kalau sampai nanti ada fatwa umpamanya ini umpama ya. Kalau ada yang berfatwa jamaah haji tahun ini damnya disembelih di Indonesia saja, umpamanya, ada nggak ya fatwa begitu? Mosok ada? Itu bagaimana? Coba tanya Pak hatinya. Loh nggak tahu ya. Makanya, oh ya mudah-mudahan segera haji Pak. Amin Pak. Kalau sudah amin harus susah loh Pak. Ya. Jadi hatinya itu nggak bisa tenang. Iki kok damku diblending gini. Dari mana Jawa Timur? Ya disembelih di Jawa Timur. Dari mana Jawa Tengah? Ya disembelih di Jawa Tengah. Dari mana Jawa Barat? Ya disembelih di Jawa Barat. Nah terus piye? Hajiku nang Mekah. Kok damku neng ini katanya? Kok damku di sini? Lah kalau menurut madhab pendapat madhab Syafi'i itu nggak boleh. Sependek pengetahuan saya, jumhur itu tidak membolehkan. Ya, kebanyakan ulama tidak membolehkan karena beberapa nas yang ada satu dan yang kedua perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menunjukkan kalau penyembelihan dam itu di tanah haram, di tanah haram. Makanya keluar dari tanah haram itu saja bingung. Apalagi kemudian ada fatwa di sini. Saya nggak mengatakan bahwasanya fatwa itu nggak ada yang memfatwakan. Ada yang memfatwakan itu tuh ada. Cuma kalau itu nanti terlalu sedikit yang berfatwa, nah itu hati-hati. Lebih baik dan selamatnya kita tetap berpegang teguh dengan apa yang menjadi madhab kebanyakan ulama kita. Ya. Bagaimana mereka dulu berfatwa, ya seperti itu kita berjalan dan menjalankan. Insya Allah itu akan satu lebih dekat kepada aturan syar'i yang ada, dan yang kedua nggak masalah. Wah, akhirnya pikiran sampai meninggal loh sebagian orang. Pikiran, piye ya hajiku ya? Gimana ya? Sekarang umur saya sudah sekian, kemarin antri haji sampai 30 tahun. Begitu dapat 30 tahun terus hajinya damnya kok suruh nyembelih di sini loh. Karena memang di sana nggak difasilitasi juga, gimana? Padahal juga kementerian yang ada di sini maunya tujuannya juga yang baik, mungkin tujuannya yang nggak mungkin tujuannya jelek buruk, ya. Mengarahkan agar supaya dam disembelih di Indonesia saja, masing-masing di daerahnya, atau dikumpulkan terserah, nggak masalah. Apalagi di sini banyak
lebih jelas penggunaannya, lebih jelas distribusinya, ya. Terus tidak terkena tidak terbahayakan dengan yang menipu-nipu itu, ya. Mungkin itu jadi alasan. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, lah kalau cuma tipu-tipu ya turun tangannya ke pemerintahan toh ya. Bu itu nggak mudah, ya dilaksanakan semampunya. Wong sekarang ngopiak-ngopiak orang yang bukan haji aja, yang hajinya yang hajinya dianggap tidak prosedural aja bisa kok. Apalagi untuk menangkap penjahat-penjahat ini, saya katakan penjahat-penjahat dam itu bukan nggak ada. Memang betul-betul ada. Yang dikatakan oleh Pak Menteri kita sama yang lain itu memang betul-betul ada. Dan jamaah tertipu itu juga ada. Kasihan betul itu, jamaah sudah memberikan uangnya, habis itu dikumpulkan oleh mereka, oleh kolektor itu, karomnya atau apalagi itu semuanya itu dapat bagian-bagiannya, nanti memberi dikasih. Habis itu ya Allah disembelih cuman dari 1000 2000 disembelih cuman 10 20 50. Habis itu ma'assalamah. Wallahu a'lam. Gimana ceritanya dam-dam itu semuanya. Dan itu bukan omong kosong. Tentunya bisa dikoordinir ya oleh pemerintahan, mestinya loh ya bisa dikoordinir. Dan aturan-aturan syariat Islam tetap harus pertama dan utama harus dijaga dulu. Baik, jadi yang seperti ini kadang-kadang menyebabkan hati seorang mukmin itu jadi gentar. Meskipun sekian banyaknya ulama-ulama berfatwa atau kita mendengarkan banyak fatwa-fatwanya orang. Dan itu disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Cuman berikutnya yang sebagai penutupan di sini, hadis ini dinyatakan oleh sebagian ulama kita sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Loh, Imam Nawawi sekuat Imam Nawawi kenapa kok berani memilih hadis yang lemah lalu memasukkannya ke sini? Lah Imam Nawawi juga nggak tertuduh. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau insya Allah sudah sangat paham ya dengan posisi hadis ini, apalagi hadis ini dinyatakan hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Hasan itu derajatnya sudah di atas hadis yang lemah. Menurut beliau sudah bisa untuk digunakan. Maka dari itu juga dibarengkan dengan hadis yang pertama tadi. Sehingga hadis yang kedua ini bisa menguatkan hadis yang pertama, dan hadis yang pertama juga bisa menopang hadis yang kedua. Tetapi tetap sebagian ulama kita mengatakan hadis ini tetap dhaif, tetap lemah. Lalu gimana? Waspada kita dengannya. Jangan kemudian nanti ada yang tertipu. Apa-apa istafti qalbak. Istafti qalbak, tanyalah kepada hati kecilmu sendiri. Tanyalah kepada hati kecilmu sendiri. Enggak bisa begitu. Enggak, kalau kita tidak mengetahui tentang hukum perkara syar'i yang akan kita laksanakan, itu tugas kita untuk kita mencari perkara tersebut, hukum-hukumnya seperti apa. Silahkan kita membaca sendiri kalau bisa, mencari sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa, ulama-ulama kita sekian banyaknya mereka itu pewaris para nabi, diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntun umat ini agar jangan sampai kemudian mereka sesat dalam kebutuhan ibadahnya. Maka kewajiban kita kalau melaksanakan suatu ibadah, kita bertanya kepada ulama kita. Kalau sudah bertanya kemudian terjadi perbedaan pendapat seperti apa yang akan terjadi ini nanti, coba nanti kita lihat ya, umpamanya deh. Kalau terjadi yang seperti ini sedangkan pendapat kita itu, hati kita itu lebih tenang dan condong untuk mengikuti pendapat yang berseberangan dengan ini. Nah, saat itu kemudian hadis ini bisa dioperasikan. Bukan kemudian segalanya pokoknya saya tanya kepada hati kecil saya. Oh, hati kecil saya bilang ini boleh, maka boleh. Meskipun semua ulama memfatwakan itu nggak boleh, ya nggak benar kalau begitu. Nah, itu praktek yang ngawur dari hadis ini. Dan sekali lagi ini posisinya soalnya hadisnya belum naik kepada derajat dhaif menurut sekian banyaknya ulama yang ada, tetapi diangkat oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang sudah masuk dalam kategori hasan gitu ya. Baik, saya kira cukup ini apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mungkin kurang seberapa
nyemangati gitu ya pembahasannya, karena memang hadisnya singkat padat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, berkenan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari takdir-takdir yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kita dan kaum muslimin dimanapun berada untuk bisa selalu berposisi pada posisi ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, langgeng dengan hal itu sampai bertemu dan berjumpa dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan semoga saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza dibantu oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka takdir yang terbaik, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan dan cobaan-cobaan mereka, diberi afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berkenan menggunakan kita sebagai penolong-penolong saudara-saudari kita yang selalu membutuhkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita dalam bentuk apapun juga. Musuh-musuh kita dan musuh-musuh kaum muslimin dimanapun mereka berada, siapapun mereka, berapapun mereka, Allah lah Subhanahu wa taala yang tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kejelekan dan keburukan-keburukan mereka. Dan semoga para Zionis yang zalim dan Yahudi yang zalim terhadap saudara-saudari kita secara khusus di Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang setimpal dan menjadikan mereka sebagai ibrah dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.